datang di pertemuan pertama. Oke, kita akan membahas hari ini mengenai pengenalan makro Excel. Oke, dalam makro Excel kita menggunakan bahasanya adalah VBA ya. Oke, minggu lalu sudah ada tugas mengenai makalah pengenalan awal ini, seharusnya sudah tahu VBA itu apa beserta sejarahnya. Nah, sekarang untuk prakteknya, yang pertama kita harus punya dulu Microsoft Excel. Untuk tahun bebas, kalian bisa memilih menggunakan tahun berapa yang terinstall di laptop kalian. Kebetulan kali ini saya punyanya Excel tahun 2013. Oke, kita klik buka dulu aplikasi Excelnya. Oke, seperti biasa kita harus memulai dengan memilih blank workbook. Oke, nah muncul tampilannya. Tampilan Excel yang seperti ini sudah biasa ya, bagi kalian semua pasti sudah pernah tahu. Oke, kita akan langsung lanjut untuk mengetahui di mana sebenarnya posisi si makro Excel. Oke, kita fokus langsung makro Excel saja. Ada 3 cara di sini yang saya ajarkan yang kita bisa gunakan adalah bisa kita lewat menu view. Oke, kita klik view. Oke, dalam view sini ada makros ya. Makros ini bisa kita klik di sini boleh. View makros di sini ada opsinya, ada ALT plus F8 itu boleh untuk makros ini. Kemudian bisa juga kalian menggunakan developer. Developer ini juga bisa makros di sini bisa diklik atau Visual Basic. Oke, ada satu cara lagi, kalian bisa langsung menggunakan ALT plus F11. Dia akan munculnya juga. Nah, langsung muncul tampilannya seperti ini. Oke, sebentar. Nah, sebelum kita klik ke yang bagian makro untuk developer tadi, kalian bisa cari ini di sini ya. File, kemudian untuk di sini option untuk yang belum muncul ini, yang belum muncul ada developernya. Oke, sudah. Oke, muncul seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik customize ribbon, nah di bagian main tabs-nya di sini silahkan dicentang developer bagi yang ingin punya tampilannya developer juga. Kalau tidak apa-apa, kita bisa pakai view atau ALT F11 tadi. Oke, sudah, dan oke. Nah, nanti kan muncul di sini ada developer juga untuk kalian yang belum punya tampilannya. Oke, pakai lama. Sekarang kita klik untuk yang makro Excel. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Ini untuk membuat subprogram yang pertama. Kita akan beri nama dia misal adalah belajar. Oke, kalau sudah kita bisa klik nih, create di sini. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, supaya pekerjaan kita tidak terjadi suatu halang rintang seperti biasa, save terlebih dahulu. Kita mengamankan project kita. Nah, save-nya di sini kita seperti save Excel yang biasanya. Oke, kita bisa pilih klik save as boleh, save juga boleh. Oke, misalkan di sini kita pilih suatu folder ini ya, misal kita namakan adalah misal belajar online. Nah, di sini perlu diperhatikan adalah eksistensi filenya. Perlu diingat, kalau kalian menggunakan makro Excel, maka eksistensi filenya di sini harus pilih yang Excel Macro Enable Workbook. Kenapa demikian? Kalau kalian hanya menyimpan dia dalam bentuk format filenya adalah Excel saja, dia nanti ketika di save dia ya cuma Excel. Maka makro kalian yang sudah ketik panjang-panjang itu ini akan hilang. Dia tidak akan tersimpan di tampilan kalian ini, tidak bisa dibuka lagi makronya. Oke, eksistensi filenya adalah .xlsm. Tuh tandanya M-nya adalah sebagai makro. Jadi ini misal kita simpan dulu. Belajar online save. Nah, oke, ini tandanya sudah ganti ya, belajar online. Oke, ya sudah kita menyimpan. Nah, sekarang kita bisa kembali lagi ke makro kita. Sebentar, ini saya silakan bagi dua supaya tidak bolak-balik nanti kita akan belajar. Oke, kita bagi dua layarnya. Ya, sip. Oke, sekarang untuk tampilannya makro Excel. Oke, dalam lembar kerjanya di sini
dibiasain untuk bagian namanya ya. Nah, ini nama filenya. Nah, ini bisa kalian lihat .xlsm. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk menandakan bahwa dia adalah file makro. Oke, kemudian udah bagian namanya. Nah, ini seperti biasa ada file, edit, view, insert, format, dan kawan-kawan. Ini kita sebut sebagai menu bar. Kemudian yang di bawahnya ini tetap namanya adalah toolbar. Di sebelah kiri di sini ada namanya project window. Yang di bawah ini ada namanya adalah properties window yang kita gunakan untuk bekerja. Di tengahnya yang layarnya putih yang lebih banyak. Di sini namanya adalah programming window. Nah, untuk kita bekerja dalam perintahnya makro, kayak perintah syntax ataupun coding lah kita menyebut. Nah, nama lainnya jadi boleh juga kita sebut di sini selain programming window kita boleh sebut dia sebagai code window atau kode jendela kodenya. Oke. Itu boleh juga kalian sebut sebagai modul window, itu juga boleh di sini. Nah, sudah dalam tampilan seperti ini, kita hari ini akan mengenalnya sekiranya sekian itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sintaks yang pertama yang perlu kalian ketahui. Hari ini kita belajar mengenai cells. Oke, cells. Jadi bukan sel yang di biologi. Cells kali ini, kalau kalian belajar yang sebelumnya kan di tampilan yang ini, cells kalian tentu sudah tahu kotak-kotak yang ini. 1, 2, 3, 4 ini adalah cells. Nah, cells kalau di Excel itu kan di tampilan yang awal dia adalah pertemuan antara baris dan kolom. Nah, ini untuk yang aktif ini namanya adalah cells 4, D, sel dari baris 4 dan kolom D. Misalnya ada muncul di sini. Berlaku juga di sini. Jadi cells yang kita maksud adalah untuk di sini perintah pada sel yang ada di tampilan Excel-nya. Oke, kita coba cells, kita pakai buka kurung. Nah, muncul perintah default ini adalah petunjuk ya ketika kita mau menuliskan perintahnya. Jadi ada row index sama column index. Artinya kita untuk menuliskan perintah cells ini harus diawali dengan baris terlebih dahulu baru kolomnya. Misal di sini kita pakai baris pertama, kolom pertama. Oke, baris pertama kolom pertama adalah 1. Nah, artinya apa? Kita perlu perhatikan di sini kalau khusus untuk di materi ini ya. 1 di sebelah kanan ini harus kita perhatikan posisinya. Selalu yang di sebelah kanan sama dengan. Jadi 1 akan memberikan nilai kepada sel 1,1. Ini nilainya adalah 1. Jadi kalau di sini ketika kita jalankan, nanti yang muncul di baris pertama kolom pertama harus adalah 1, harus itu. Oke, kita coba. Ini tampilan untuk run ya, jadi untuk menjalankan programnya kita bisa klik tombol hijau ini run atau F5. Nah, muncul ya di sini harus sama. Jadi apapun yang kita ketikkan di programming window, dia munculnya harus sesuai perintah yang muncul di sini di bagian tampilan Microsoft Excel-nya. Tidak mungkin di sini kita kliknya adalah 10, di sini munculnya 1, ini tidak mungkin. Misal kita run sekali lagi, nah akan ganti, dia tampilnya akan menjadi 10. Jadi sesuai apapun yang kita perintahkan di bagian programming window. Oke, misal kita mau tuliskan di tempat yang lain, misal cells 2,1. Artinya di sini akan muncul sesuatu di baris 2 kolom pertama. Kalau kita munculkan adalah 5. Kita run. Oke, dia akan muncul di sini 5. Nah, sekarang ini untuk yang di sebelah kanannya adalah berupa konstanta. Lalu bagaimana kalau misalnya cells posisinya di sebelah kanan? Nah, kita buat misalnya kita mau ini bisa untuk nulis suatu variabel. Misal kita pilih A. Cells yang belum digunakan kita pilih misalnya untuk baris pertama kolom kedua. Oke. Nah, sama, kita harus perhatikan di sebelah kanan. Perintahnya adalah sel 1,2. Artinya, 1,2 pada sel ini baris pertama. Kolom kedua akan memberikan suatu nilai kepada variabel A. Oke. Nah, kita coba run. Tidak muncul apapun.
Nah, artinya di sini karena adalah suatu variabel ya, dan sel 1,2 belum. Nah, ini sel 1,2 kan ada di sini. Oke, kita coba. Oke, sel 1,2 ada di sini. Ya. Jadi ketika sel 1,2 ini belum diisi apapun, di Excel akan dianggap sebagai nilainya adalah 0. Oke. Kemudian misal untuk yang sel ini kita isikan, misal di sini adalah 2. Oke. Nah, ketika kita sudah mengisikan dia adalah 2, di sini untuk sel 1,2 maka akan digantikan. Secara logika sel 1,2 langsung dibaca di sini adalah 2. Nah, berarti 2 akan memberikan suatu nilai kepada variabel A, yaitu variabelnya adalah jadi 2, nilai variabelnya A adalah 2. Oke. Supaya terlihat prosesnya, di sini misal kita akan membuat suatu hitungan sederhana ya. Seperti Excel biasanya kita untuk hitungan bisa boleh tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, tukar, itu boleh. Dalam hal ini kita bisa mencoba menggunakan penjumlahan ya. Jadi misal sel kita buat di sel 1, sel 1,3 kan masih kosong ya, sel 1,3 di sini dia nanti akan menentukan suatu hasil. Jadi misal kita panggil lagi variabel A-nya, akan kita tambah dengan suatu konstanta yaitu 5. Oke, A-nya di sini dia akan menghitung sesuai dengan apa nilai yang dimasukkan di sel 1,2 ya. Misal kita, nah di sini muncul hasil hitungannya 7. Oke, jadi di sini akan memanggil A, di sini tadi adalah 2, maka di sini juga 2. Nah, tambah 5 adalah 7. Oke. Supaya bisa membuat tulisan tampilannya, kita menggunakan suatu tangan. Ini agak saya beri jarak, sebenarnya langsung juga boleh, tapi supaya terlihat longgar. Oke, misal di sini saya punya di barisan 1,1. Oke. Untuk membuat tulisan, triknya adalah kita harus menggunakan tanda petik 2. Oke, misal di sini adalah belajar mikro Excel. Oke, harus diakhiri juga dengan tanda petik 2. Maka ketika kita run, nah munculnya adalah tulisan. Bagaimana kalau cuma ada 1? Maka kita hapus. Dia nggak mau. Nah, dia akan otomatis langsung membuat gini lagi. Dia tidak akan mau. Nah, tidak mau kan? Expected end of statement. Jadi dia compile-nya error. Akan selalu muncul gini kalau ada yang tidak sesuai dengan perintahnya. Jadi di sini harus lengkap petiknya. Oke, seperti itu tampilannya ini untuk membuat tulisan. Oke, saya rasa sampai di sini jelas ya untuk membuat menampilkan tulisan, membuat input atau output, kemudian menampilkan yang berupa string, operasi hitung sederhana juga boleh. Oke, untuk eksplorasi mengenai materi ini kita bisa mencoba untuk membuat tampilan operasi hitung sederhana yang kemudian akan kita bahas di forum. Jadi perintahnya adalah ya ini, buatlah tampilan operasi hitung sederhana dengan menggunakan perintah cells. Jadi hari ini kita baru mempelajari tentang cells saja, jadi semua perintah kita pakai ini. Oke, dengan tampilan yang bagus tentunya ya, operasi hitung sederhana, jadi tidak cuma internya baru contoh. Oke, harus ada mana masukkan nilai A, masukkan nilai B, kemudian hasil hitungnya berapa. Nah, perintah yang kedua harus memuat minimal ada suatu dua operasi hitung yang digunakan. Boleh kalian mix antara penjumlahan pengurangan, penjumlahan perkalian, ataupun perkalian dan perpangkatan, silahkan bebas. Kemudian nanti halnya akan kita bahas diskusi bersama. Oke, demikian untuk pertemuan materi pertama kita pada pertemuan kali ini. Silahkan dicoba, tetap semangat, good luck.